Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Azki Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan dan kontrol PID dalam Simulink. Sebelum masuk ke materi, di sini saya dari kelompok 5 kelas D. Untuk kelompoknya sendiri terdiri dari saya sendiri, terus ada Elvin Kurnia Ramadan, Didi Dermawan Arnas, Hizkia Jonathan Simatupang, dan Muhammad Herian Agustin. Sebelum benar-benar masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk pengantarnya. Eh, Pemodelan dan sistem kontrol. Pemodelan dan kontrol merupakan dua aspek penting dalam bidang sistem dinamik dan otomasi. Pemodelan berfungsi untuk mempresentasikan sistem fisik ke dalam bentuk matematis atau simulasi, sehingga perilaku sistem dapat dipelajari dan dianalisis tanpa harus melakukan percobaan langsung pada sistem sebenarnya. Untuk tujuan pembelajarannya, mahasiswa dapat memahami cara pembuatan model sistem dinamik di Simulink. Selanjutnya ada mahasiswa dapat menerapkan kontrol PID pada berbagai model sistem. Selanjutnya mahasiswa mampu menganalisis pengaruh parameter kontrol terhadap respon sistem. Terus juga di dunia mekanik, hampir semua sistem fisik memiliki perilaku dinamis yang artinya keluarannya berubah terhadap waktu tergantung pada kondisi masukan ataupun gangguan. Contohnya, suhu ruangan berubah ketika AC dinyalakan atau dimatikan, ketinggian air dalam tangki berubah saat debit air masuk atau keluar berbeda, kecepatan motor berubah sesuai besar tegangan yang diberikan. Nah, untuk memahami dan menganalisis sistem-sistem tersebut, dibutuhkan pemodelan agar kita dapat mempresentasikan hubungan matematis antara input dan output sistem. Setelah sistem dimodelkan, langkah berikutnya adalah merancang kontrolnya atau pengendalinya yang dapat membuat sistem berperilaku sesuai keinginan atau apa yang kita inginkan, seperti menjaga kestabilan, mencapai nilai target ataupun set point, atau meredam gangguan eksternal. Masuk ke sistem kontrol. Sistem kontrol sendiri adalah sistem yang mengatur perilaku sistem lain agar mencapai kondisi yang diinginkan dengan cara membandingkan output aktual terhadap nilai referensi ataupun set point, lalu menghasilkan aksi koreksi. Jenis sistem kontrol. Yang pertama ada kontrol open loop atau loop terbuka, yang sistem outputnya tidak dibandingkan dengan input acuan, tidak ada koreksi otomatis. Untuk contohnya ada mesin cuci, timer lampu taman, dan lain sebagainya. Kontrol closed loop ataupun loop tertutup, sistem yang outputnya dibandingkan dengan input acuan lalu dikoreksi melalui umpan balik. Contohnya AC dengan termostat, cruise control pada mobil. Selanjutnya masuk ke pemodelan sistem dinamik. Pemodelan adalah proses menggambarkan sistem fisik ke dalam bentuk matematis, biasanya berupa persamaan diferensial, yang tujuannya adalah untuk memahami bagaimana sistem merespon suatu masukan atau gangguan. Bentuk umum persamaan dinamik dapat berupa output sama dengan F input parameter waktu. Yang di dalamnya terdapat mekanik yang berupa massa, gas redaman, dan juga elektrik, resistor, induktor, kapasitor, dan motor DC. Untuk thermal ada pemanasan dan pendinginan, hidrolik ada di aliran fluida seperti tangki air. Selanjutnya ada yang namanya domain waktu dan domain Laplace. Untuk mempermudah analisis sistem dinamik, persamaan diferensial sering diubah ke domain Laplace sehingga lebih mudah dimanipulasi menjadi fungsi alih ataupun transfer function. Fungsi alih didefinisikan sebagai G dalam kurung S sama dengan Y per U input dan Y adalah output dalam domain Laplace. Nah, untuk simulasi dan pemodelan di Simulink masuk ke Simulink atau pengertiannya Simulink terlebih dahulu. Simulink adalah bagian dari MATLAB yang menyediakan simulasi berbasis blok diagram
Dengan Simulink, kita dapat membangun model sistem dinamis secara visual tanpa persamaan manual, melakukan simulasi waktu nyata atau time response, menganalisis respons sistem terhadap berbagai input dan gangguan. Setiap blok di Simulink mempresentasikan operasi matematis seperti penjumlahan, integrasi, penguatan atau gain, atau fungsi transfer. Nah, sini kita masuk ke konsep sistem model di tank level. Sistem tangki menggambarkan bagaimana cara masuk dan keluar dari wadah tertutup, hubungan antara debit aliran dan ketinggian cairan yang dinyatakan. A sebagai luas penampang, ada di sini juga ada DH per DT yang H itu diartikan sebagai tingginya, T itu sebagai waktu. Dan juga ada Q in dan Q in dikurang Q out yang berarti Q in itu debit masuk, Q out itu debit keluar. Nah, sekarang lanjut ke pemodelan di Simulink atau pemodelan untuk tangkinya. Untuk pemodelannya, kita menggunakan yang namanya block sum untuk menghitung Q in dikurang Q out-nya. Selanjutnya kita gunakan gain untuk menentukan pengaruh luas tangkinya. Lalu kita menggunakan integrator untuk menghitung perubahan tinggi cairan terhadap waktu. Lalu kita menggunakan scope untuk memantau grafik perubahan tinggi cairan. Atau kita menggunakan scope nanti ini untuk lihat hasil-hasil dari sistem blok yang ada sebelumnya, kayak misalkan sum, gain, integrator, nanti lihatnya di scope. Lanjut, model mass spring damper. Untuk konsep sistemnya, sistem ini menggambarkan hubungan antara gaya, massa, pegas, dan peredam. Persamaan geraknya itu ada mx, bx, dan kx sama dengan f dan kurung t. Pemodelannya di Simulink itu ada sum, gain, integrator, scope. Sum untuk menjumlahkan gaya, gain untuk menghitung percepatan, integrator untuk mendapatkan kecepatan dan posisi. Untuk scope sama untuk menampilkan grafik posisi terhadap waktu. Fungsi alihnya itu ada X per F sama dengan 1 per MS kuadrat plus BS plus K. Respons step dapat digunakan untuk mengetahui frekuensi alami, itu naik, dan redaman sistem. Selanjutnya ada model DC servomotor, yang prinsip kerjanya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau putaran. Persamaan dasarnya itu ada VA sama dengan L DI per DT plus RI plus KB omega. Ada juga T sama dengan KTI sama dengan J D omega per DT plus B omega. Untuk pemodelan di Simulink-nya itu ada integrator, gain, dan scope. Integrator untuk menghitung kecepatan posisi, gain itu sebagai parameter, KT, KB, J, B, R, L. Nah, scope untuk menampilkan respon kecepatan motor dalam bentuk grafik biasanya. Fungsi alih itu ada, bisa dilihat di sini apa aja. Selanjutnya masuk ke kontrol PID. Hasil kerjanya itu ada 3 yang pertama itu ada proporsional, yang kedua ada integral, yang terakhir derivatif. Untuk proporsional itu mempercepat respon, integral itu menghilangkan error steady state, derivatif memperbaiki kestabilan. Lanjut ke fungsi di Simulink. Gunakan blok PID controller yang bisa diatur nilai KP, KI, KD secara manual atau otomatis. Penerapan pada sistem tank level tanpa kontrol, sistem lamban dan error tetap besar. Sistem lebih cepat, stabil, dan error steady state kecil. Selanjutnya ada quarter car model. Konsep suspensinya model quarter car menggambarkan seperempat bagian kendaraan. Tujuannya menganalisis getaran kendaraan saat melintasi permukaan jalan.
Komponennya itu ada MS masa kendaraan, MU masa roda, KS sebagai suspensi, CS redaman suspensi, dan KT kekakuan ban. Untuk persamaan geraknya bisa dilihat ada ME ini sama dengan 0, terus juga sama dengan 0. Nah, di sini ada pemodelan secara langsung yang mungkin nanti saya akan berikan langsung lewat MATLAB Simulink. Ini masih sama. Yang pertama ini juga untuk tank level, ini juga untuk tank, untuk DC motor, masih sama DC motor. Ini ada kontrol PID, terakhir ada quarter car model. Ini contoh-contohnya. Nanti saya akan jelaskan untuk cara membuat pemodelan seperti ini, salah satunya saja. Yang mungkin ada untuk tank, tank ini, tangki level, tangki air. Langsung masuk gimana cara pembuatan dari pemodelannya. Setelah masuk ke aplikasi MATLAB, kita perlu untuk memasukkan modeling, kita perlu masuk ke yang namanya Simulink terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke blank model. Nah, ketika sudah masuk ke blank model, kita bisa masuk ke library browser untuk mencari pemodelan apa yang ingin kita buat. Di sini kita namanya Simulink kan. Untuk membuat tangki kita perlu blok-blok yang biasanya digunakan itu ada gain. Untuk aplikasinya bisa ditarik aja dari bagian kiri ke kanan atau bisa di kiri kanan di add block to model entitle atau control I. Selanjutnya kita perlu scope dan juga kita perlu sum. Terus kita perlu juga yang namanya di continuous itu dari satu lagi kita perlu yang namanya RAMP atau range. RAM ini sebagai pengatur derajat di statusnya kalau nggak salah, sorry. Komponen yang kita perlukan udah ada. Nah, di sini komponen masih kurang untuk gain itu kita perlu 3. Untuk gampangnya itu bisa di copy aja dulu baru nanti kita paste. Ctrl V, Ctrl V. Jadi ada 2. Nah, yang kita perlukan itu ada di mana? Yang pertama itu ada di sini setelah sum. Yang kedua ada di bawah. Untuk ini sum itu kita ubah terlebih dahulu menjadi plus minus. Minus. Oke, apply. Oke. Yang gain yang pertama kita ganti variabelnya untuk angkanya mesti tetap 1 menjadi cafe. Yang kedua ganti ke R. Yang di bawah ganti ke A untuk variabel. Y, oke. Untuk nyatuin sistemnya gimana? Yang pertama kita bisa tarik aja langsung di sini. Caranya seperti itu sih. Untuk gain yang di bawah itu kita rotate terlebih dahulu. Gampangnya kita bisa tinggal shortcutnya itu tinggal Ctrl R aja. Yang derivatif juga sama kita Ctrl R sebagai kembali ke sum, kita taruhnya ke sum.
sama sama derivatif kita perlu input ke dari daerah scope. Nah, untuk ngejalaninnya gimana, kita bisa atur waktunya terlebih dahulu, bebas. Berapa, bisa 1 detik, 2 detik, 3 detik, 5 detik, bebas tuh kebebasan kita. Nanti bakal terlihat dalam 5 detik itu seperti apa. Untuk menjalankan gimana, langsung tekan run aja. Nah, setelah selesai, nanti bisa langsung masuk ke scope untuk ngecek grafiknya seperti apa. Nah, dalam 5 detik, grafiknya akan terlihat ke atas ke angka 4. Nah, kalau misalkan kita mau ubah derajatnya berapa, kita bisa ubah di remnya. Misalkan kita taruh 10. Tekan run lagi. Tentunya bebas mau kita ubah ke 5 detik atau tetap. Jadi berubah ke 40. Yang sebelumnya 4 berubah menjadi 40. Oke, kira-kira seperti itu untuk contoh pemodelan sistem simulingnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.